Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh bil haqqi inna fi dzalika laayatin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan pula iradanya di subuh berkah ini kita berhadir berkumpul di rumah Allah Masjid Al-Taqi dalam rangka sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah serta kita akan mendengarkan beberapa mudah. Selamat salam, sama-sama kita sanjung sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebudukan kepada alam yang berilmu pengetahuan serta beramal sahabat-sahabat beliau sekalian. Salam irham kami pertama kepada Abu Musyik masjid yang tercinta ini, kemudian hormat mulia kami kepada Bapak Imam dan BKM Masjid serta remaja masjid, panitia pembangunan masjid dan kaum ayah, tokoh-tokoh masyarakat, apakah doa dan sebuah kampung, baik pimpinan pesantren atau balai pengajian atau majelis taklim dan juga kaum ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mungkin waktu yang sangat singkat ini kami menyampaikan beberapa persoalan terkait dengan kaitan agama dalam kehidupan kita dan sesuatu yang berkaitan dengan informasi dari kantor urusan agama Kecamatan Batasakti. Alhamdulillah, kita berhadir di subuh berkah ini tak lain dan tak bukan ini mengikuti perintah daripada agama itu sendiri. Aqamis sholata Ilbis samsila wasabila li Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan lakukanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh kita yang kita laksanakan subuh ini disaksikan oleh malaikat dan diaminkan doa-doa kita. Dan barangkali wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayya ba'sa rabbuka maqama mahmuda. Bila malam, di tengah malam yang sunyi, kita juga akan membangun lalu menyerahkan diri kepada Allah. Seraya kita berdoa, bermunajat dan berzikir kepada Allah, sehingga apapun yang diinginkan dengan bertahajud, Allah akan memberikan keinginan yang kita harapkan. Juga Allah akan menaikkan derajat seseorang itu dikarenakan dia akan melaksanakan sholat tengah malam tersebut. Hadirin yang berbahagia, hari ini subuh berkah ini mungkin kita yang datang kemari adalah panggilan, undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudara kita
mungkin baru saja tidur, karena semalaman dia tak sempat tidur dengan pekerjaannya atau dengan permainannya dan lain-lain sebagainya, sehingga suara azannya yang dikumandangkan dari masjid-masjid dia bukan masjid, tapi dia pergi membelakangi arah yang dikumandangkan kita, entah kemana dia pergi. Itulah ciri-ciri manusia, hamba-hamba yang barangkali akan dilaknat oleh Allah. Apakah kita mengira hari ini kita masih seperti ini, atau besok atau lusa masih seperti ini? Iza ja'ajalun fala yastaqiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ditunggu 2 menit saja oleh Allah, tidak pernah ditunggu. Bila masa itu sudah tiba, dia akan menjemput kita dengan maut yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Laula akatani ila ajalin qarib fa sadaqa wa min as-solihin. Lalu andai kata pun kita sudah dijemput, berkata, ya Allah, kenapa cepat sekali jika dipanggilnya saya? Faqad wa'idatum ajailun, ya Allah, pada hari ini kesempatan gelap biar lu laksanakan sholat, wujud biar saya menjadi orang yang alim. Tidak mungkin lagi, tidak diberikan lagi. Walau kuntum fi burujin musayyadah, ada kata pun kita lari menyembunyikan diri kita di bawah tembok yang paling tinggi, namun Allah hari itu mengetahui di mana posisi kita akan dijemput. Walaupun kita pergi, misalnya hari ini malaikat ada di sini, biarlah kita terbang naik pesawat pergi ke Amerika, atau di sana pun kita pergi naik pesawat lagi akan pergi ke Prancis, atau naik pesawat lagi kita pergi ke negeri-negeri lain, tak sanggup kita lari. Andai pun kita masuk ke lubang hitam, di bawah belenggu hitam, di bawah gelap gulita, berselimut dengan kain hitam, Allah mengetahui di mana posisi kita. Maka hadirin sekalian, sejauh mana persiapan yang sudah kita lakukan hari ini? Sejauh mana kita persiapkan diri akan menghadapi malam pertama di negeri sana? Apakah hari ini kita sudah melaksanakan sedekah? Tidak pernah diterima kekayaan oleh Allah, tidak pernah diterima tubuh ini, jiwa ini oleh Allah, dikarenakan tidak sholat, dikarenakan harta kita tak memberikan kepada sedekah, tak pernah membantu fakir miskin, tak pernah mengunjungi orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang sakit. Kita tidak perlu mempersembahkan jiwa ini pada ini. Allah tidak akan pernah menerima. Harta ini tak pernah diterima kalau tidak bersedekah. Kepandaian, pandai sekali misalnya, juga tidak pernah diterima oleh Allah karena kesombongannya. Mama udah tak ini, udah aliman, bahwa dia mau ubah orangnya biar tambah hebat nama kamu, berikan nama di belakang nama kamu dengan beberapa pangkat atau jabatan-jabatan yang pernah kita miliki. Nama kamu diiringi dengan gelar-gelar yang kamu miliki. Tak semestinya itu kamu memiliki kekayaan yang berlimpah, dan tak semestinya itu kamu adalah termasuk orang yang paling hebat, orang yang terpandang, dan dengan ilmu kamu tak diharapkan seperti
utamakan itu adalah akhlak. Lahirnya Rasul ke permukaan bumi ini ialah memperbaiki akhlak. Dulu masa Rasulullah, kafir jahiliyah, kalau dia makan khamar, minum khamar, dia bahasa tertentu dia minum khamar, tapi dia mandi dengan khamar. Kalau dia bertaruhan itu bertaruh anak yang dikandung oleh ibu ini, apakah anak laki atau perempuan. Dia operasi dengan paksa, dia melihat bayi yang di dalam yang dikandung oleh ibunda ini, apakah laki atau perempuan. Ini juga jahiliyah. Nyamban berpakai kafir jahiliyah. Kemudian mata membina masalah-masalah termasuk Rasulullah itu sendiri diludahi. Begitu jeleknya sifat perangai yang dimiliki oleh kafir jahiliyah. Maka hari ini lahir Rasul Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia. Kenapa kita belum bisa berubah? Sementara tahun Islam saja sudah 1444 Hijriah yang lalu Rasul menyebarkan hal-hal tersebut. Kenapa hari ini belum terbaik dengan baik akhlak kita, akhlak kalangan keluarga kita dan masyarakat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya Allah belum mengambil sebuah tindakan kepada kita. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma wa idza ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di permukaan bumi ini. Tapi Allah menunggu masa ajal tiba. Ija ajal kepada yang mengambil sebuah tindakan. Andai kata dia sudah masa tiba dengan ajalnya, di situ dia mengambil sebuah tindakan, menghukum apa yang selama ini dia kerjakan. Apakah kita tidak pernah salah? Apakah hari ini kita tidak pernah berdosa? Apakah hari ini kita tidak pernah berbuat baik kepada ibu dan bapa? Padahal 9 bulan ibunda mengandung kita, dibawanya entah kemana dia pergi sampai 9 bulan itu. Lalu dia melahirkan. Waktu melahirkan, apakah dia sukses atau tidak? Meninggal atau tidak? Kita terlahir di permukaan bumi ini. Waktu terlahir di permukaan bumi ini, apa yang pernah kita perbuat kepada ayahanda dan ibunda kita? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indakal kibra ahadihima aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Andai kata dia dalam keadaan lemah, kita pelihara dia sampai tua, kita pelihara dia, karena dia dulu memelihara kita dari kecil. Kita minum, kita bebel, kita mandi, kita main, semuanya itu diperhatikan oleh ibunda. Semua itu diperhatikan oleh ibunda dan sebagainya.
Dan bila masa dia sudah tua dalam peliharaan kita, saja tak boleh kita jawab bahasa kita dengan dia. Durhaka kita dengan ibunda kita, andai kata kita terucap dengan bahasa-bahasa yang diberikan, yang diucapkan seperti itu, sebagaimana Allah menyampaikan dalam ayat Al-Fatir ayat 45. Dan perlu diketahui dengan ilmu kita, apakah kita hidup di sini memang sampai selama-lamanya? Apakah kita tidak mengetahui bahwa hari ini dunia ini hanya sementara? Apakah kita tidak tahu nanti di sana kita sangat lama pergi ke hadapan Allah, menyerahkan diri kepada Allah dengan amal-amal kita yang kita laksanakan hari ini? Apakah kita tidak pernah terpikir sampai ke situ? Sampai di mana kita ilmu yang pernah kita miliki hari ini? Apakah benar ilmu saya ini? Apakah salah ilmu saya ini? Fatihah kadang daya tes pada ilmu. Wante kenikah anu hanaru Fatihah. Tidak bisa Fatihah itu main-main. Kita harus belajar. Ilmu ini harus belajar. Tidak boleh meniru ilmu. Kita harus berguru. Maka andai kata salah, kita perbaiki. Langsung kita perbaiki. Dengan perbaikan itu Allah menerima semua kesalahan yang pernah kita lakukan ini. Kalau kita biarkan tak pernah berguru memperbaiki tobat kita kepada Allah atas kesalahan ini, selama hidup ini kita tak pernah diterima amal oleh Allah. Apakah kita tidak tahu amal kita ditolak oleh Allah? Kata sembahyang kan 60 itu, padahal Fatihahnya tidak benar. Tidak benar. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan jalan lurus kepadaku. Mustaqim, tapi bukan mustaqim yang ucapkan. Mustaqim. Apakah jalan lurus dia minta? Bukan jalan lurus dia minta. Allah tidak terima ibadah seperti itu. Dia masih meniru-niru. Tidak pernah belajar dia dengan ilmu yang selama ini dia miliki. Ilmu madaikna, pakai kurno ilmu singta yang biasa pada batu. Tapi ronyo Tuha enam hedon, anda pernah kita perbaiki Fatihah kepada tungku atau guru-guru kita. Bagaimana ilmu yang selama ini kita terima? Bagaimana ilmu yang kita lakukan beribadah kepada Allah? Tentu ilmu-ilmu ini adalah ilmu meniru-niru saja. Karena tidak diterima ilmu ini kalau meniru-niru, kita harus berguru. Maka di hari akhir nanti akan kita persembahkan semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan perlu diketahui hari akhir di sana, satu hari di sana 10.000 tahun di alam dunia ini. Wa inna yawman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang dipegang oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-7. Kecilo. Nah, kita belajar. Kita harus mengetahui hari esok. Kalau dibayangkan 1000 tahun hidup satu hari di sana, dibayangkan dengan hidup di sini 63 tahun pun tak sanggup lagi kita berjalan, tak normal lagi pikiran-pikiran kita. Apalagi satu hari di sana dengan matahari di bawah tanduk kita, dekat sekali matahari dengan kita, dengan panasnya saja bagaimana. Itu diberuh, barangkali lepuhnya kita perlu etapu katanya. Panasnya begitu panas.
karena 1000 tahun tak terbayangkan siapa mungkin umur Nabi Rasul Nabi Adam alaihissalam itu 1000 tahun umur Adam alaihissalam. Tapi kita paling-paling 63 tahun. Paling itu pun tak lama lagi hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang disampaikan tadi, hidup ini pertama kita dulu hidup bersama orang tua. Pernah 9 bulan di dalam rahim ibunda kita. Lalu dilahirkan, itu merupakan perjalanan hidup untuk mencari sebuah tempat. Apakah hidup ini tak perlu tempat? Sangat penting tempat itu untuk hidup. Kalau masa bayi dulu hidup bersama orang tua, diantarkan ke tempat pendidikan barangkali. Kemudian setelah itu, setelah dewasa barangkali, kita perlu tempat tinggal di tempat yang lain dikarenakan kita sudah dewasa, karena kita sudah berkeluarga. Paling-paling kita menyewa tempat tinggal kita. Dan setelah itu hiduplah bersama keluarga dengan tempat-tempat yang kita sudah janjikan bersama keluarga, baik membuat rumah sendiri atau kita sewa tempat tinggal kita. Lalu di alam akhir di sana, di alam akhirat, ada 2 tempat hidup kita, yaitu al-jannatu na'im dan satu lagi an-nar jahim. Apakah kita hidup di sana nanti di alam surga, atau kita hidup nanti di alam neraka? Ada 3 golongan manusia yang tidak pernah diberikan, yang tidak pernah dimasukkan ke dalam surga. Allah anugerahkan kesebaran manusia untuk hidup di dalam surga. Pasti dia hidup di dalam neraka. Inna a'tadna lil zalimina nara aqata bihim suradiquha wa yastaghisu yuwasu bima'in kalmuhli yasjuju bisa salatu wa salat mutafaqah. Di dalam neraka itu makanan tidak disediakan oleh Allah. Yang ada hanya minuman. Minuman itu dikarenakan sudah beratus-ratus tahun hidup di dalam neraka, sungguh lapar, sungguh haus. Yang ada adalah makanan cairan itu dibuat dari tembaga dipanaskan. Hendak tetap sinya makanan yang terpaksa harus minum makanan yang disediakan oleh Allah. Waktu kita minum, maka beruntuhlah bulu kita dan dikeluar ala-ala tubuh kita. Kemudian masa itu tak pernah meninggal lagi. Karena mati, katakan mati dengan tujuh laknat dari Allah, disiksa oleh Allah dengan siksa yang paling pedih. Karena perintah ya Allah di semayang hajin ya. Nah kaya hajin itu kata. Nah lebih ilmu itu sombong. Dengan ilmu itu dia bisa sombong dengan orang lain. Siapa dia itu? Yaitu yang pertama, orang yang tidak diberikan surga, orang yang tidak mau menuntut ilmu. Padahal oleh Allah tutuplah ilmu dari ayunan sampai yang lahat, sampai ke negeri Cina, sampai malam yang sumurah alim sa'an pada mulai maju. Hanta TPP, hanta TPP kau tetap. Kita tipu oleh kita. Pahitnya belajar ilmu itu begitu pahit.
kepahitan itu pasti kita tidak dapat. Begitu pahitnya kita menuntut ilmu, akan diberikan kemudahan oleh Allah setelah kita menerima ilmu itu. Kemudian orang yang kedua yang tidak pernah diterima dalam surga itu, yaitu orang tua yang menyia-nyiakan agama kepada anak dan generasinya. Anak pernah tak pernah anak ditanya dengan ilmu agama. Aduh, tak pernah dengan ilmu dunia. TK, kita SD, SMP, SMA boleh, kan tidak boleh. Tapi ilmu pesantren, ilmu daya, nah terapkan bantu. Miohana bertanggungjawabkan kesalahan itu di depan Allah nanti. Karena dia tidak tahu tentang hukum-hukum agama. Dia hanya tahu tentang hukum-hukum dunia, tak pernah tersentuh dengan akhirat. Kemudian yang ketiga, rajulun fi qalbi, hati yang buruk kepada orang lain, dengki kepada orang lain. Gaido atau sudah mau tengok kasih tutup tengok. Panepe betul. Atau anak itu kayak aja pendidikan tinggi misalnya luar negeri, terkejut kepada orang lain, dengki kepada orang lain. Dengki itu tak pernah diterima amal-amalnya. Dia akan hilang, menghadiahkan amal dia kepada orang lain. Padahal dia tahajud lah, sholat sunnah lah, bersedekah, namun itu semua tak pernah diterima karena dia selalu dengki kepada orang lain, bermakna menghadiahkan pahalanya kepada orang lain. Kemudian nasabah cerita Muzail bin Ziyad. Masalah itu, Muzail bin Ziyad ini adalah seorang ulama besar. Dia mengaji, ada pesantren. Kemudian di pesantren itu berpuluh-puluh, beratus-ratus muridnya sudah pandai. Pak Suro ada satu murid minta permisi pada gurunya karena dia sudah menuntut ilmu sebanyak 25 tahun, maka pantaslah dia minta izin untuk mendirikan pesantren di luar di sana. Lalu diberikan izin oleh gurunya, lalu dia pulang ke kampung. Sampai pulang di kampung, dia mendirikan sebuah pesantren. Setelah mendirikan sebuah pesantren, lalu terdengar berita bahwa murid dari guru Muzail bin Ziyad sakit keras. Lalu Muzail bin Ziyad bersama muridnya datang menjenguk muridnya ini. Lalu sampai di rumah, rupanya dia sedang sakaratul maut. Lalu diucapkan bahasa-bahasa kalimat La ilaha illallah. Terucap oleh si murid ini. Bahasa seperti ini sudah sering saya dengar. Jangan diajarkan lagi dengan ucapan-ucapan itu. Keduri bedu perlu nyali kebiasaan guru dulu. Mantu perlu nyali hai guru. Kemudian membaca Yasin. Setelah baca Yasin, karena orang sedang salatul maut, gen lewat sakit di murid. Tak usah membaca Yasin, karena hangus tubuh saya. Andai kata Yasin itu dibaca. Lalu Zaid bin Ziyad tidak tinggal diam, pulang ke kampung. Sampai di kampung satu malam dia bermimpi bahwa muridnya dia ini sedang dilaknat oleh Allah. Kagilikan meneranti di dalam neraka. Kemudian Zaid bin Ziyad ditanya, kenapa seperti itu? Gurelun bahwa ada yang izin untuk bawa kampung, untuk pegang pesantren, untuk pegang pesantren berupa di murid tiroro, satu-satu hilang, pergi ke tempat pesantren lain. Maka saya bersangka kepada pesantren itu, kenapa anak murid saya bisa hilang satu sampai habis. Yang kedua, waktu guru menyuruh saya untuk
Kami katakan saya tak bisa mengucapnya, tak bisa mengucapnya. Dikarenakan diperintahkan oleh seorang dokter untuk minum obat. Obat itu terbuat dari khamal. Maka lidah-lidah lu hansangku belum mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Hadirin sekalian, bagaimana dengan anak-anak kita hari ini yang kita bimbing, kita didik dan sebagainya di dalam rumah kita, sementara dia adalah memakai sabu-sabu. Apakah hancurkan lidah di andai kata mengucapkan la ilaha illallah? Apakah terpikir kita semua bagaimana generasi kita selama ini yang kita didik, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang bergerak berapa bergelimpangan kemaksiatan dalam kehidupan kita? Ulunnya anak-anak kita itu lihat bau sih, dia terlanjur dengan sabu-sabu. Padahal murid tadi hanya dia minum perintah dokter untuk minum sabu, untuk minum obat dan dari kamar, lalu tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Apakah kita tidak berpikir anak kita hari ini dengan pekerjaan sabu-sabunya? Apakah diharapkan kepada kita semua, diharapkan kepada penduduk Tuhan umum, ayah-ayah, anak, ibu-ibu, supaya menjaga benar-benar anak kita ini tidak terlanjur dengan makanan-makanan atau hal lain yang berkaitan dengan narkoba. Semoga kita selalu dalam selamat, semoga kita selalu dalam ridha Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ceramah singkat yang dapat kami sampaikan, dan di mana ada kesalahan-kesalahan yang orang berkenan mohon maaf. Pengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Hashim Ibrahim yang telah menyampaikan tausiah pada kesempatan pertama ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu bagi kita semua, menjadi amal-amal bagi beliau. Semoga kita dipersatukan oleh Allah, kemudian dari akhir di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh jemaah kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Untuk bapak-bapak atau laki-laki ada di bagian samping dekat teras parkir, dan untuk ibu-ibu atau wanita ada di bagian belakang, yaitu di teras bagian belakang. Dan bagi yang ingin bersuah foto kami persilakan